my children? Why have you left me? Why did this happen? Ada masa ketika langit di atas Bethlehem tampak kering dan bumi retak oleh panas yang panjang. Gandum tak tumbuh, ladang-ladang menguning, dan setiap rumah berdoa agar hujan turun kembali. Pada masa kelaparan itulah, seorang lelaki bernama Elimelek bersama istrinya Naomi dan dua anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilion, meninggalkan tanah Yehuda menuju negeri asing bernama Moab. Mereka berharap menemukan roti di negeri orang. Tapi siapa sangka, perjalanan itu justru membawa mereka ke arah yang tak pernah mereka bayangkan. Tempat di mana air mata menjadi roti sehari-hari. Pada zaman hakim-hakim memerintah, terjadilah kelaparan di negeri itu. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda untuk menetap di daerah Moab bersama istrinya dan kedua anaknya. Rut 1 ayat 1. Jalan menuju Moab bukanlah perjalanan yang mudah. Pasir dan batu menyesakkan nafas. Matahari membakar kulit. Naomi melangkah di belakang suaminya, memandang debu yang mengepul di kaki mereka. Ia membawa sedikit gandum, sedikit minyak, dan banyak harapan. Namun di tanah asing itu, harapan itu mulai memudar. Tahun-tahun berlalu tanpa kabar baik. Moab memberi mereka tempat tinggal, tapi bukan rumah. Mereka bekerja keras namun hasilnya tak pernah sebanding dengan kerinduan akan tanah asal. Lalu datanglah hari itu, hari yang tak ingin diingat Naomi. Elimelek jatuh sakit dan tak pernah bangun lagi. Ia dikuburkan di tanah yang bukan miliknya, jauh dari Bethlehem, jauh dari leluhurnya. Naomi menatap makam itu lama sekali. Di antara angin Moab yang dingin, ia berkata lirih, "Ya Tuhan, Engkau memberi, Engkau juga mengambil, tapi mengapa di tanah ini?" Dua anak lelakinya berusaha menguatkan hati. Mereka menikah dengan perempuan Moab, Orpa dan Rut. Hidup seolah kembali berjalan. Tapi 10 tahun kemudian, tragedi yang sama menimpa mereka. Mahlon dan Kilion, dua harapan terakhir Naomi, juga meninggal. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Rut 1 ayat 5. 3 perempuan berdiri di atas 3 kubur. Tak ada pria, tak ada pelindung, tak ada masa depan, hanya kesunyian dan kesedihan yang menggantung di udara. Waktu berlalu dan kabar datang dari Bethlehem. Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi mereka roti. Kabar itu seperti secercah cahaya menembus hati Naomi yang beku. Ia memutuskan untuk pulang, kembali ke tanah asal, meski tak tahu apa yang menantinya. Kemudian bersiaplah ia dengan kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab, karena didengarnya bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dengan memberikan roti kepada mereka. Rut 1 ayat 6. Pagi itu, mereka berjalan menyusuri jalan yang panjang keluar dari Moab. 3 perempuan, 3 nasib, dan 1 keputusan berat. Di tengah jalan, Naomi berhenti. Ia menatap Orpa dan Rut dengan mata penuh kasih. "Anak-anakku, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih setia kepada kamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati dan kepadaku. Semoga kamu mendapat tempat perlindungan di rumah suamimu yang baru." Ia mencium mereka dan mereka menangis terseduh-seduh. Orpa dan Rut memeluknya erat, tapi Naomi mendesak lagi, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu ikut dengan aku? Bukankah aku sudah terlalu tua untuk mempunyai suami lagi?" Tetapi kata Naomi, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu ikut dengan aku? Apakah masih ada putra-putra dalam rahimku yang dapat menjadi suamimu kelak?" Rut 1 ayat 11. Air mata jatuh di jalan yang berdebu. Orpa akhirnya mencium Naomi dan kembali ke Moab. Namun Rut tetap berdiri. Ia tak bergerak sedikit pun. Naomi mencoba sekali lagi membujuk Rut. "Lihatlah, iparmu telah pulang kepada bangsanya dan kepada Allahnya.
pulanglah mengikuti iparmu." Namun suara Rut lembut tapi penuh ketegasan. "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamu adalah bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku." Kata-kata itu mengguncangkan langit Moab. Bukan hanya janji seorang menantu kepada ibu mertuanya, tetapi ikrar iman seorang perempuan asing kepada Allah Israel. Naomi terdiam. Ia tahu keputusan itu bukan sekedar belas kasihan. Itu adalah panggilan jiwa. Rut memilih berjalan di jalan yang sama, bukan karena logika, tetapi karena kasih yang lebih dalam dari penjelasan apapun. Dua perempuan melanjutkan perjalanan. Mereka tidak tahu bahwa langkah mereka menuju Bethlehem akan mengubah sejarah dunia. Saat mereka tiba di Bethlehem, kota itu gempar. "Naomi pulang!" seru orang-orang. Namun Naomi menjawab dengan suara getir, "Jangan sebut aku Naomi, artinya manis. Sebutlah aku Mara, artinya pahit. Sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit kepadaku. Janganlah sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit kepadaku." Rut 1 ayat 20. Naomi membawa pulang kepahitan, tetapi Tuhan membawa pulang benih harapan bersamanya, dan benih itu bernama Rut. Rut berjalan di belakangnya, wajahnya sederhana, langkahnya pelan tapi teguh. Di tangan mereka tidak ada apa-apa, tetapi di hati mereka ada iman. Iman yang belum tahu masa depan, tapi percaya kepada Allah yang setia. Dari luar, kisah ini tampak seperti tragedi, kematian, kehilangan, kemiskinan. Namun di dalamnya, Tuhan sedang menulis awal dari sebuah kisah penebusan. Kasih yang sejati, hesed, bukan hanya rasa sayang, melainkan kesetiaan yang bertahan dalam penderitaan. Rut tidak memilih jalan yang mudah. Ia memilih jalan kasih yang berakar pada pengenalan akan Allah yang hidup. Dan disitulah cinta sejati bermulai, bukan dari kenyamanan, tetapi dari keputusan untuk setia. Bethlehem yang dulu kekeringan, kini mulai bersebi kembali. Gandum mulai tumbuh di ladang-ladang. Di tengah musim menuai itu, dua perempuan akan menemukan maksud ilahi di balik setiap luka. Sebab Tuhan sedang menyiapkan pertemuan, bukan kebetulan, melainkan penetapan dari atas. Pertemuan antara kesetiaan yang diam, Rut, dengan kemurahan hati yang teguh, Boas. Dari sinilah benih kasih penebusan akan mulai tumbuh. Mereka sampai di Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai, Rut 1 ayat 22. Musim menuai telah tiba. Angin lembut berhembus dari lembah Efrata, mengayunkan bulir-bulir jelai yang menguning di bawah sinar matahari Bethlehem. Dari kejauhan tampak para penuai bekerja dengan sukacita. Suara sabit mereka beradu dengan irama alam. Namun di antara wajah-wajah penuh tawa itu, dua perempuan berjalan perlahan. Naomi yang tua dan Rut, janda muda dari Moab. Mereka datang tanpa harta, tanpa pelindung, tanpa kepastian. Namun di hati Rut ada api yang tidak padam. Tekad untuk menghidupi Naomi dengan tangannya sendiri. Suatu pagi, Rut menatap ladang yang luas di depan Bethlehem. Ia memandang Naomi yang duduk diam di sudut rumah mereka. Dengan suara lembut namun tegas ia berkata, "Biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Naomi menatapnya penuh sayang dan mengangguk. "Pergilah anakku, Tuhan kiranya memberkati langkahmu." Maka pergilah ia, lalu sampai di ladang, dan memungut di belakang penuai-penuai. Kebetulan ia berada di bagian ladang milik Boas, seorang dari kaum Elimelek. Kebetulan, demikian kata penulis kitab Rut. Namun di balik kebetulan itu, ada tangan Tuhan yang menuntun langkah seorang perempuan asing menuju takdir yang ilahi.
Di sisi lain ladang, seorang pria datang menunggangi keledainya. Langkahnya tegap, wajahnya teduh. Dialah Boas, orang kaya dan terhormat dari kaum Elimelek, keluarga almarhum suami Naomi. Ia dikenal bukan hanya karena kekayaannya, namun juga karena integritas dan takut akan Tuhan. Begitu ia tiba di ladangnya, Boas memberi salam kepada para penuai. "Tuhan menyertai kamu." Dan mereka menjawab dengan serentak, "Tuhan memberkati tuan." Di antara ratusan pekerja di ladang itu, mata Boas menangkap sosok asing yang membungkuk memungut bulir-bulir kecil yang tersisa. Peluh membasahi dahinya, tapi wajahnya tenang, penuh kesungguhan. Boas bertanya kepada pengawas penuai, "Perempuan siapakah itu?" Pengawas menjawab, "Itulah perempuan Moab yang datang bersama Naomi dari daerah Moab. Sejak pagi ia datang, dan sampai sekarang ia terus bekerja tanpa berhenti. Hanya sebentar saja ia duduk di rumah." Boas berjalan mendekat. Bayangan tubuhnya menutupi sebagian ladang yang disinari matahari. Ruth menunduk dalam-dalam, tidak menyadari siapa yang berdiri di belakangnya. Suara Boas lembut, tapi penuh wibawa. "Dengarlah, anakku. Jangan pergi memungut di ladang lain, dan jangan juga meninggalkan ladang ini, tetapi tetaplah bersama pengerja-pengerjaku. Perhatikan di mana mereka menuai, dan ikutlah di belakang mereka. Aku telah melarang orang-orang muda untuk tidak mengganggumu. Ketika engkau haus, pergilah ke tempayan dan minumlah air yang ditimba oleh pengerja-pengerja itu." Rut 2 ayat 9. Rut terkejut. Ia menunduk dalam-dalam, suaranya bergetar. "Mengapa aku mendapat belas kasihan dari Tuan, padahal aku ini seorang asing?" Boas menatapnya lembut. "Semuanya telah diceritakan kepadaku, segala yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Bagaimana engkau meninggalkan ayah dan ibumu, serta tanah kelahiranmu dan pergi kepada bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu itu, dan kiranya upahmu penuh dari Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu itu, dan kiranya upahmu penuh dari Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kata-kata itu menembus hati Rut. Ia tidak disambut sebagai orang asing, tetapi diterima sebagai anak di bawah sayap Allah. Dan dari hari itu, ladang Boas bukan sekadar tempat memungut jelai, tetapi tempat di mana iman dan kasih mulai bersemi. Setiap sore, Rut pulang membawa gandum dalam pangkuannya. Naomi menatap hasil itu dengan mata terbelalak. "Di mana engkau memungut hari ini, anakku? Siapa yang memperhatikan engkau?" Rut menjawab dengan sederhana, "Nama orang yang memperhatikan aku hari ini ialah Boas." Naomi terdiam. Nama itu seperti cahaya yang menembus masa lalunya. Ia berkata pelan, "Kiranya ia diberkati oleh Tuhan yang tidak berhenti menunjukkan kasih-Nya kepada orang hidup dan orang mati." Lalu Naomi menjelaskan, "Orang itu adalah kerabat kita. Ia termasuk salah seorang yang wajib menebus Ita." Naomi berkata kepada menantunya itu, "Diberkatilah kiranya ia oleh Tuhan yang tidak berhenti menunjukkan kasih-Nya kepada orang hidup dan kepada orang mati." Hati Naomi yang dulu pahit, kini mulai hangat. Ia melihat bahwa tangan Tuhan diam-diam bekerja di balik kebetulan. Ladang Boas bukan hanya sumber makanan, tetapi saluran pemeliharaan dan janji. Hari-hari berlalu, Rut terus bekerja di ladang Boas sampai akhir musim menuai jelai dan gandum. Setiap kali Boas lewat, ia menyapanya dengan ramah, memberi perlindungan, dan memastikan para pekerja memperlakukannya dengan hormat. Namun tak ada kata cinta yang diucapkan. Hanya kebaikan yang konsisten, perhatian yang lembut, dan sikap hormat yang dalam. Di dunia di mana kuasa sering disalahgunakan,
Boas berdiri sebagai contoh kasih yang murni dan kudus, kasih yang menghargai, bukan menuntut. Ia melihat Rut bukan sebagai janda muda yang lemah, tetapi sebagai perempuan yang berani percaya. Dan di mata Rut, Boas bukan hanya pelindung, tetapi bayangan kasih Allah sendiri. Setiap malam, setelah hari panjang di ladang, Rut duduk bersama Naomi. Mereka menumbuk gandum bersama sambil berbicara tentang hari itu. Naomi mulai tersenyum lagi. Kadang ia menatap Rut lama, seolah melihat sesuatu yang dulu hilang, harapan. "Anakku," katanya suatu malam, "orang yang engkau temui hari ini adalah orang yang dapat menebus kita." Rut menatapnya bingung. "Menebus?" Naomi tersenyum samar. "Anakku, dalam hukum bangsa kita, jika seorang perempuan menjadi janda tanpa anak, kerabat terdekat dari suaminya dapat menikahinya untuk menegakkan nama keluarga itu. Dan Boas, dialah salah seorang penebus kita." Kata itu, penebus, perlahan bergaung di hati Rut. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tetapi ia tahu Tuhan sedang menulis sesuatu yang besar di balik kehidupannya yang sederhana. Di tengah musim panen, Boas mengadakan jamuan bagi para penuai. Rut ikut duduk bersama mereka, walau ia merasa paling kecil di antara banyak orang. Boas sendiri mengambil sepotong gandum panggang dan memberikannya kepadanya. "Makanlah dan kenyangkanlah dirimu." Rut makan dengan hati penuh syukur. Ia tahu bahwa apa yang diterimanya hari itu bukan hanya belas kasihan manusia, tapi tanda perhatian ilahi. Pada waktu makan, Boas berkata kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka." Maka duduklah ia di sisi penuai-penuai. Lalu Boas menyodorkan bertangkup-tangkup gandum panggang kepadanya. Ia makan sampai kenyang, dan masih ada sisa yang dibawanya pulang untuk Naomi. Kebaikan Boas tidak berhenti di situ. Ia memerintahkan para penuai, "Biarkanlah juga bulir-bulir sengaja terjatuh untuk dia, janganlah ditegur. Bahkan kamu harus dengan sengaja menjatuhkan sedikit-sedikit bulir dari berkas-berkas itu untuk dia, supaya ia dapat memungutnya. Janganlah dimarahi." Setiap langkah kecil Boas adalah gambaran kasih yang tidak menghitung untung rugi. Kasih yang menutupi, melindungi, dan memberi tanpa syarat. Kasih seperti inilah yang kelak akan menjadi bayangan dari penebus yang sejati, Yesus Kristus yang akan datang dari garis keturunan mereka. Malam itu Naomi duduk menatap api kecil di tungku. Rut tertidur lelap di sampingnya, lelah tapi damai. Naomi berbicara kepada dirinya sendiri. "Dulu aku pulang dengan tangan kosong, tapi kini Tuhan mulai mengisi kembali hidupku. Ia mengingat aku di masa tuaku melalui perempuan asing yang beriman lebih dari anak sendiri." Ia menatap langit Betlehem dan berbisik, "Tuhan, Engkau memang tidak pernah berhenti menunjukkan kasih-Mu." Kisah di ladang Boas bukan kisah kebetulan, tetapi kisah pemeliharaan. Tuhan tidak berbicara melalui malaikat atau api dari langit. Ia bekerja melalui orang yang berintegritas, melalui kebaikan yang kecil tapi konsisten. Boas tidak melakukan mukjizat, namun setiap tindakannya adalah kesaksian kasih yang menebus. Rut tidak melakukan keajaiban, namun setiap langkahnya adalah persembahan iman yang murni. Di ladang sederhana itulah Tuhan mempertemukan dua hati yang tunduk kepadanya. Hati yang tidak mengejar romansa, tapi setia melakukan yang benar di mata Tuhan. Dari sana,
Tuhan mulai menulis bagian berikutnya dari kisah cinta yang bukan sekedar kisah manusia, melainkan cermin dari kasih penebusan Allah bagi dunia. Demikianlah Rut tetap dekat dengan pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut bulir-bulir jelai sampai akhir musim menuai gandum. Malam turun di atas Betlehem. Angin lembut berembus dari ladang yang baru selesai dituai. Aroma gandum yang dipanggang, suara lembut jangkrik, dan cahaya rembulan yang membelai lumbung-lumbung penuh hasil panen. Musim menuai telah berakhir. Masa kerja keras sudah lewat, dan kini tiba saatnya bersukacita atas berkat Tuhan. Namun di sebuah rumah kecil di tepi kota, dua perempuan duduk dalam percakapan serius. Naomi memandangi wajah Rut dengan mata yang dalam. Ada sesuatu dalam nada suaranya malam itu. Bukan sekedar nasihat, tetapi rencana iman. "Anakku," kata Naomi pelan, "bukankah aku harus mencari tempat tinggal bagimu supaya engkau berbahagia?" Rut menatapnya penuh hormat. Naomi melanjutkan, "Bukankah Boas dengan pekerja-pekerja perempuan engkau bersama adalah sanak kita? Ketahuilah, malam ini ia menampi jelai di tempat pengirikan." Naomi menarik napas dalam lalu berkata dengan tegas namun lembut, "Mandilah, beruraplah, dan pakailah pakaian terbaikmu. Turunlah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan oleh dia sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri, perhatikanlah tempat ia berbaring. Pergilah, buka selimut dari kakinya, lalu berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Rut 3 ayat 5. Rut menunduk dalam-dalam. Tak ada begeratan, tak ada protes. Ia tahu bahwa ini bukan tindakan sembrono. Ini adalah langkah iman, langkah ketaatan kepada bimbingan rohani dari seorang yang bijak. Malam semakin larut. Langit berhiaskan ribuan bintang yang berkilau di atas perbukitan Yehuda. Rut berjalan perlahan menuju tempat pengirikan. Setiap langkahnya disertai doa yang tak bersuara. Ia bukan gadis yang pergi mencari cinta. Ia seorang janda yang mencari perlindungan. Boas berada di sana, menampi jelai dengan para pekerja. Setelah pekerjaan selesai, mereka makan, minum, dan bersukacita atas hasil panen. Boas kemudian pergi berbaring di ujung timbunan jelai untuk menjaga hasilnya. Rut memperhatikan dari jauh. Ia menunggu sampai suasana tenang, lalu mendekat perlahan. Detak jantungnya berpacu dengan sunyi malam. Ia berlutut di sisi Boas, membuka selimut dari kakinya, dan berbaring di sana. Waktu berlalu. Boas terbangun di tengah malam, terkejut karena ada seseorang berbaring di kakinya. "Siapakah engkau?" tanya Boas dengan suara pelan. Rut menjawab dengan lirih, tapi tegas. "Akulah Rut, hambamu. Bentangkanlah kiranya sayapmu ke atas hambamu ini, karena engkau adalah seorang penebus." Jawabnya, "Akulah Rut, hambamu. Bentangkanlah kiranya sayapmu ke atas hambamu ini, karena engkau adalah seorang penebus." Rut 3 ayat 9. Dalam kalimat itu, tidak ada bujuk rayu, tidak ada kata cinta duniawi. Yang ada hanyalah permohonan penebusan, permintaan agar Boas menjalankan tanggung jawab rohani dan keluarga menurut hukum Tuhan. Boas menatap Rut, dan hatinya tersentuh oleh keberanian dan kemurnian perempuan di hadapannya. "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Anakku, sekarang anakku, janganlah takut. Segala yang engkau katakan akan kulakukan kepadamu." Rut 3 ayat 10,
11. Di bawah rembulan Bethlehem, dua hati saling terbuka tanpa kata yang sia-sia. Boas tidak memanfaatkan situasi itu, meski secara sosial ia berkuasa. Ia memilih jalan kebenaran, jalan yang menghormati hukum dan menjaga kesucian. "Memang aku penebus," katanya perlahan, "tetapi masih ada seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebusmu, baiklah. Tetapi jika tidak, demi Tuhan yang hidup, aku sendiri akan menebusmu." Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebusmu, baiklah. Tetapi jika tidak, demi Tuhan yang hidup, aku sendiri akan menebusmu. Rut 3 ayat 13. Boas menepuk lembut bahu Rut dan berkata, "Berbaringlah sampai pagi. Tidak ada nafsu, tidak ada pelanggaran. Malam itu suci, malam di mana kasih dan kesetiaan saling berjumpa di bawah terang ketaatan." Ketika fajar mulai merekah, Rut bangun diam-diam agar tidak ada yang tahu bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan itu. Boas memintanya membuka kain selendangnya, lalu menakar 6 takar jelai dan meletakkannya di atasnya. "Itu untuk Naomi," katanya, "supaya engkau tidak pulang dengan tangan kosong." Lalu katanya, "Bawalah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah." Maka ditakar 6 takar jelai, lalu diletakkan di atasnya. Rut 3 ayat 15. Rut berjalan pulang ke rumah Naomi dengan langkah ringan meski tubuhnya letih. Rembulan perlahan tenggelam di balik bukit dan cahaya pagi mulai menyinari jalan menuju rumah kecil mereka. Naomi menunggu di depan pintu, dan ketika melihat Rut datang, ia segera berkata, "Bagaimana keadaannya, anakku?" Rut menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi. Naomi mendengarkan dengan mata berbinar. "Tenanglah, anakku, orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara ini pada hari ini juga." Kemudian berkatalah mertuanya itu, "Tenanglah, anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara ini pada hari ini juga." Rut 3 ayat 18. Naomi tahu Boas adalah pria yang menepati janji, dan Tuhan sedang mempertemukan waktu dan kehendaknya dengan sempurna. Malam di lumbung itu sering disalahpahami oleh mereka yang membaca hanya di permukaannya. Namun bagi mereka yang melihat dengan mata rohani, malam itu adalah puncak kesetiaan dan kesucian. Rut tidak datang untuk mencari kasih duniawi. Ia datang karena percaya pada hukum dan janji Tuhan. Boas tidak menyambutnya dengan gairah manusia, tetapi dengan kehormatan dan rasa takut akan Allah. Di dunia di mana banyak cinta dimulai dengan keinginan, kisah ini menunjukkan bahwa cinta sejati dimulai dari ketaatan. Di malam yang hening itu, tanpa musik, tanpa saksi, Tuhan sendiri menjadi penonton. Ia menyaksikan dua hati yang berjalan dalam kehendaknya, dua jiwa yang memilih kudus di tengah kesempatan untuk berbuat sebaliknya. Tuhan yang sama yang memimpin Abraham keluar dari Ur, yang menyertai Yusuf di Mesir, kini bekerja di balik ladang Bethlehem. Ia sedang menenun rencana penebusan yang jauh lebih besar dari sekedar nasib dua manusia. Malam itu adalah bayangan dari malam Natal yang akan datang. Ketika di ladang yang sama, para gembala akan melihat kemuliaan Allah turun dari langit. Karena dari rahim keturunan Boas dan Rut akan lahir penebus sejati, Yesus Kristus. Ketaatan tidak selalu disertai sorak-sorai. Kadang ia berjalan dalam diam, dalam malam, dalam langkah kecil yang setia. Rut mengajarkan bahwa iman sejati tidak menunggu keadaan ideal. Iman sejati melangkah bahkan saat jalan masih gelap. Dan Boas menunjukkan bahwa kasih sejati bukan menuntut, melainkan menjaga. Dalam keheningan lumbung itu, Tuhan menanam benih penebusan. Kasih yang kudus antara Boas dan Rut menjadi benih dari kasih Allah yang akan menembus dunia. Sebab dalam setiap tindakan ketaatan,
ada rencana ilahi yang lebih besar dari apa yang dapat kita pahami. Sebab mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. 2 Tawarik 6 ayat 9. Fajar menyingsing di atas Bethlehem. Kabut tipis menyelimuti lembah, dan lonceng-lonceng lembu berdering di kejauhan. Kota kecil itu masih tenang, tapi di dalam hati Boas ada kegelisahan yang suci. Karena hari itu, ia akan mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya dan juga sejarah umat Tuhan. Ia berjalan cepat menuju pintu gerbang kota, tempat di mana para tua-tua duduk dan perkara hukum diselesaikan. Di sanalah Boas akan menyelesaikan urusan penebusan Rut dan tanah milik keluarga Elimelek. Boas duduk dan menunggu. Tak lama kemudian, datanglah kerabat terdekat, orang yang lebih berhak menebus daripada Boas. Boas memanggilnya, "Saudaraku, singgahlah dan duduklah di sini." Lalu Boas memanggil 10 orang tua-tua kota dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Mereka pun duduk dan persidangan pun dimulai. Boas berbicara dengan tenang tapi tegas. Naomi, yang telah pulang dari daerah Moab, hendak menjual sebidang tanah yang menjadi milik saudara kita, Elimelek. Aku pikir ada baiknya engkau mengetahuinya dan menebusnya di hadapan orang-orang yang duduk di sini. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika tidak, katakanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab selain engkau tidak ada yang berhak menebusnya. Dan sesudah engkau, akulah. Kerabat itu menjawab, "Aku akan menebusnya." Namun Boas menambahkan, "Pada hari engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau juga mengambil Rut, perempuan Moab, janda dari almarhum, supaya menegakkan nama orang yang telah mati itu atas miliknya." Mendengar itu, kerabat itu ragu, lalu menjawab, "Jika demikian, aku tidak dapat menebusnya, supaya jangan merusakkan milikku sendiri. Engkau saja yang menebus." Lalu berkatalah penebus itu, "Aku tidak dapat menebusnya, supaya jangan merusakkan milikku sendiri. Engkau saja yang menebus hak itu." Rut 4 ayat 6. Dalam adat Israel zaman itu, untuk mengesahkan penebusan dan pertukaran hak, seseorang menanggalkan kasutnya dan memberikannya kepada yang lain. Kerabat itu menanggalkan kasutnya dan memberikannya kepada Boas di hadapan para saksi. Boas berdiri di tengah-tengah mereka dan berseru dengan suara lantang, "Pada hari ini kamu menjadi saksi bahwa aku telah membeli dari tangan Naomi segala milik Elimelek dan juga Rut, perempuan Moab, janda Mahlon, menjadi istriku, untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu atas miliknya. Kamu pada hari ini menjadi saksi bahwa aku telah membeli dari tangan Naomi segala yang punya Elimelek, juga Rut, perempuan Moab, menjadi istriku." Dalam adat Israel zaman itu, untuk mengesahkan penebusan dan pertukaran hak, seseorang menanggalkan kasutnya dan memberikannya kepada yang lain. Kerabat itu menanggalkan kasutnya dan memberikannya kepada Boas di hadapan para saksi. Boas berdiri di tengah-tengah mereka dan berseru dengan suara lantang, "Pada hari ini kamu menjadi saksi bahwa aku telah membeli dari tangan Naomi segala milik Elimelek dan juga Rut, perempuan Moab, janda Mahlon, menjadi istriku, untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu atas miliknya. Kamu pada hari ini menjadi saksi bahwa aku telah membeli dari tangan Naomi segala yang punya Elimelek, juga Rut, perempuan Moab, menjadi istriku." Para tua-tua dan orang banyak menjawab serempak, "Kami adalah saksi. Kiranya Tuhan membuat perempuan yang masuk ke rumahmu ini seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangun rumah Israel. Kiranya engkau menjadi masyhur di Efrata dan namamu termasyhur di Bethlehem."
Tuhan kiranya membuat perempuan yang masuk ke rumahmu ini seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangun rumah Israel. Dan dengan kata itu, penebusan dinyatakan sah. Rut, si perempuan Asim dari Moab, kini menjadi bagian dari umat perjanjian Allah, bukan karena darah, tapi karena kasih setia dan iman. Hari itu, Bethlehem bersuka cita. Rumah Boas dipenuhi aroma roti panggang dan bunga liar. Perempuan-perempuan menyiapkan pakaian pengantin dan anak-anak berlari membawa gandum di tangan sebagai lambang berkat. Namun pesta itu berbeda dari pesta biasa. Tidak ada pesta megah, tidak ada kemewahan. Yang ada hanyalah syukur dan doa. Boas memandang Rut di bawah sinar matahari sore. Wajahnya bersirih, bukan karena perhiasan, tetapi karena damai di hatinya. Ia pernah janda, asing, dan miskin. Namun kini ia berdiri sebagai istri seorang yang soleh, bukan karena keberuntungan, melainkan karena kesetiaan yang dipelihara oleh Tuhan. Mereka bersatu bukan karena romansa, tetapi karena penebusan dan janji. Waktu berlalu dan Tuhan memberkati pernikahan itu. Rut mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Para perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah membuat engkau mendapat penebus pada hari ini. Nama anak itu termasyhur di Israel. Ia akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau, yang lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki, telah melahirkannya." Terpujilah Tuhan yang telah membuat engkau mendapat penebus pada hari ini. Ia akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Naomi mengambil anak itu, meletakkannya di pangkuannya, dan mengasuhnya dengan kasih seorang nenek. Mata yang dulu menangis, kini bersinar oleh sukacita. Ia yang dulu berkata, "Sebutlah aku marah, sebab hidupku pahit," kini memeluk bukti bahwa Tuhan memang tidak pernah meninggalkan umatnya. Anak itu diberi nama Obed, yang artinya hamba Tuhan. Ia menjadi ayah dari Isai, dan Isai menjadi ayah dari Daud, raja besar Israel. Maka Naomi mengambil anak itu dan meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, telah lahir seorang anak laki-laki bagi Naomi. Mereka menamainya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Dari garis keturunan itulah berabad-abad kemudian akan lahir Yesus Kristus, penebus sejati, Sang Firman yang menjadi daging dan tinggal di antara manusia. Bethlehem, kota kecil tempat Rut dan Boas dipersatukan, kelak menjadi tempat kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Apa yang dimulai sebagai kisah 2 orang sederhana, berakhir sebagai sejarah penebusan umat manusia. Di senja hari, Naomi duduk di depan rumahnya, memandangi Obed yang tertawa di pangkuannya. Ia teringat semua perjalanan hidupnya, kelaparan, kehilangan, pengembaraan, air mata, dan kini sukacita yang tak terduga. Ia berbisik, "Ya Tuhan, dahulu aku pulang dengan tangan kosong, kini Engkau memenuhkan hidupku. Engkau mengubah kesedihan menjadi pujian. Engkau menunjukkan bahwa Engkau setia, bahkan kepada mereka yang lemah dan terlupakan." Hati Naomi bersyukur. Ia tahu kasih setia Tuhan tidak bergantung pada situasi, tetapi mengalir tanpa henti kepada mereka yang percaya. Banyak orang mengenal kisah ini sebagai cerita cinta antara Rut dan Boas. Namun sesungguhnya ini adalah kisah tentang kasih Allah yang menebus. Kasih yang lebih dalam dari romansa, kasih yang menghidupkan kembali yang mati,
yang memulihkan yang hancur, yang menyatukan yang terpisah. Rut mengajarkan bahwa kesetiaan dalam penderitaan adalah bentuk tertinggi dari kasih. Boas mengajarkan bahwa kebenaran dan kelembutan bisa berjalan beriringan. Dan Naomi mengajarkan bahwa bahkan di tengah kepahitan, Tuhan tetap menulis babak baru yang indah. Kasih sejati tidak selalu datang dengan pelukan. Kadang datang dalam tanggung jawab, keberanian, dan ketaatan. Karena disitulah Tuhan menyatakan wajahnya. Jika kita melihat kisah ini dari jauh, semuanya tampak sederhana. Seorang janda miskin bekerja di ladang, seorang pria kaya menolongnya, mereka menikah, punya anak. Namun, jika kita melihat dari sudut pandang surga, kisah ini adalah cermin dari Injil. Rut menggambarkan umat manusia, terasing, tanpa hak, datang mencari perlindungan di bawah sayap Allah. Boas menggambarkan Kristus, Sang Penebus, yang menebus bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih. Naomi menggambarkan Israel, yang melalui penderitaan dan pemulihan, menyaksikan lahirnya penebus dunia. Dan Obed, anak kecil itu adalah simbol pengharapan baru, tanda bahwa setiap ketaatan kecil yang dilakukan dalam iman tidak pernah sia-sia. Demikianlah tetap akan ada 3 hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Musim telah berganti di Betlehem. Ladang-ladang yang dulu dipenuhi air mata kini berbuah sukacita. Naomi, Rut, dan Boas tidak lagi berjalan sendiri. Mereka menjadi bagian dari rencana besar Allah. Dan setiap kali nama Rut disebut, dunia diingatkan bahwa kasih Tuhan melampaui batas bangsa, status, dan masa lalu. Kasihnya menjangkau sampai ke lumbung yang sunyi, sampai ke hati yang patah, sampai ke dunia yang haus penebusan. Bethlehem menjadi saksi bahwa kesetiaan yang sederhana dapat menurunkan raja yang agung, dan bahwa kasih yang taat dapat melahirkan penyelamatan kekal. Dari keturunan ini, menurut janjinya, Allah telah membangkitkan bagi orang Israel seorang juru selamat, yaitu Yesus. Diambil dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 23. Dan dengan demikian, kisah cinta Rut dan Boas tidak berakhir di altar, tetapi berlanjut di palungan, tempat di mana kasih Allah menjelma menjadi manusia untuk menebus setiap jiwa yang datang berlindung di bawah sayapnya. Tuhan yang sama yang menulis kisah Rut dan Boas juga sedang menulis kisahmu hari ini. Tetaplah setia, karena di balik setiap langkah kecil yang taat, Ia sedang menenun sesuatu yang kekal.